Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Tahun ketiga, bulan ke-9 investigasi. Daratan Xia Clan, markas iblis fraksi. Tersembunyi di dalam meraj adalah Sue Ying berjubah merah memata-matai markas. Avatar Qi lebih lemah dari rekan aslinya. Untuk mencegah sesuatu terjadi pada miliknya, Sue Ying melengkapinya dengan prajurit dewa terkuatnya, manusia emas. Sue Ying akan kembali setiap setengah tahun untuk memasok energi Qi Avatar. Alhasil, tempat ini selalu dipantau terus-menerus. Transenden mereka jarang mengunjungi markas besar. Dalam 3 tahun dan 9 bulan ini, aku hanya menemukan 5 di antaranya. Sue Ying dengan lembut menggelengkan kepalanya. Itu masih masuk akal sebagai transenden dari fraksi iblis biasanya menyamar sebagai transenden dari klan Xia. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan datang ke markas besar kecuali jika diperlukan. Itu mirip dengan bagaimana ia jarang mengunjungi fraksi Daoi Air. Hanya 5. Sue Ying agak kecewa. Selain priest besar, Si Yun, dan Si Tu Hong, ia hanya menemukan 3 orang lainnya. Mata Sue Ying tiba-tiba menjadi lebih cerah. Di dalam aula merah tua, Si Yun duduk bersila di atas tahta besar. Sisik di tubuhnya berkilauan dengan cahaya redup, dingin ketika pola-pola berputar di sekitar 2 tanduk di atas kepalanya. Aura di sekeliling tubuhnya padat dan kuat. Kemungkinan dia bisa menghadapi 10 demigod hanya menggunakan fisik iblisnya. Di antara metode budidaya Dark Demonic, ada yang lebih lemah serta yang lebih kuat. Dalam Dark Abyss, diyakini bahwa fisik iblis yang diperoleh melalui budidaya relatif lebih dekat dengan kesempurnaan daripada fisik iblis bawaan. Bagaimanapun, garis keturunan memiliki keterbatasan sementara kultivasi tidak. Si Yun tiba-tiba menghembuskan napas panjang dan lambat yang memenuhi seluruh aula merah tua. Napas gemuruhnya mirip dengan monster yang menakutkan. Sisik di tubuhnya dan tanduk di atas kepalanya juga lenyap. Si Yun membuka matanya, tatapan tajamnya menunjukkan ketidakpuasan. Pemahaman aku tentang ranah masih kurang. Aku masih tidak bisa melatih teknik fisik iblis ini sampai selesai. Meskipun aku adalah priest besar, aku masih kalah dengan priest ketiga. Seandainya aku disayangi oleh dewa iblis besar seperti dia, aku mungkin juga bisa melatih teknik fisik iblis ini dengan sempurna. Aku juga tidak tahu identitasnya, demigod dari klan Xia mana dia, kata Si Yun diam-diam. Setiap demigod dari fraksi iblis memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara langsung dengan dewa iblis besar. Mereka tidak mengetahui identitas orang lain. Si Yun berjalan menjauh dari tahta, sihir gelap perlahan meresap di sekitarnya sebelum mengembun menjadi kabut hitam. Dia meninggalkan aula merah dan pergi ke bagian paling rahasia dari markas fraksi iblis. Di dalam ruang rahasia yang tertutup. Kamar ini sangat luas, seluas lebih dari 500 meter. Pintu ke ruang rahasia ini perlahan terbuka. Si Yun masuk dan melihat ke arah peti mati perunggu yang tergantung di udara oleh 13 rantai. Rantai ini meluas ke berbagai bagian ruangan, sepenuhnya mengunci peti mati perunggu di posisinya. Permukaannya memancarkan aura sihir gelap yang pekat. High Priest. Awan kabut muncul sebelum berubah menjadi gadis berjubah putih. Bagaimana? Apakah semuanya normal? Tanya Si Yun. Semuanya berjalan sesuai rencana, High Priest. Tidak ada masalah, jawab gadis berjubah putih itu. Aku selalu menonton. Proses memelihara avatar dewa iblis berjalan dengan baik. Si Yun sedikit mengangguk. Itu bagus, tugas ini sangat penting dan memiliki implikasi besar. Kami tidak bisa gegabah sama sekali. Dimengerti, jawab gadis berjubah putih dengan hormat. Masih ada 6 tahun lagi sebelum kita harus mengganti cairan obat. Ingatkan aku ketika saatnya tiba, Si Yun menginstruksikan gadis itu. Iya nih, kamu tidak perlu khawatir, High Priest. Aku ingat dengan jelas tanggal kita harus mengganti cairan obat untuk memelihara avatar dewa iblis besar. Petik 2. Si Yun mengangguk. Masalah memelihara avatar dewa iblis besar ini sangat penting dan secara khusus dipercayakan kepadanya oleh dewa iblis besar. Dia bisa mengabaikan hal-hal lain, tetapi tidak ada masalah dengan memelihara avatar. Dewa iblis besar telah menjanjikannya hadiah yang besar selama dia berhasil dengan tugas ini.
Itulah alasan mengapa Si Yun melakukan yang terbaik untuk memeriksanya secara teratur, dia takut akan timbul semacam masalah. Si Yun melepaskan sihir gelapnya sendiri dan dengan hati-hati memeriksa peti mati perunggu. Dia pergi sambil tersenyum. Di dalam meraj, Sui Ying berjubah merah merasa sulit untuk percaya. Ketakutan dan kegelisahan berlama-lama di matanya. Avatar dari Dewa Iblis Besar? Sui Ying tidak bisa mempercayai telinganya. Ini, sepotong daging di dalam peti mati perunggu ini adalah avatar Dewa Iblis Besar? Sui Ying memandang ke arah tubuh besar yang terkandung oleh peti mati perunggu. Tubuh itu berbentuk manusia, tingginya 8 meter penuh dan ditutupi sisik merah tua. Avatar dari dewa yang legendaris? Apa yang dia rencanakan? Avatar dewa. Menurut catatan sejarah klan Xia, mereka hanya legenda. Hanya ada 2 metode bagi dewa untuk turun ke dunia fana. Yang pertama adalah proyeksi dunia dewa. Dewa lemah yang baru dipromosikan tidak bisa melakukannya. Alih-alih, hanya dewa yang kuat dan besar yang mampu melintasi jarak dan ruang untuk menetapkan tanda spasial dan dengan paksa mengirim proyeksi ke bawah. Proses ini mengkonsumsi sejumlah besar energi dewa. Nenek moyang klan Xia hanya mampu mengirim proyeksi dunia. Metode kedua adalah keturunan avatar. Menurut beberapa intelijen rahasia yang Sui Ying sadari, turunnya avatar membutuhkan tubuh yang berdaging. Tubuh berdaging ini harus dilahirkan dan tumbuh di dunia fana. Jika itu datang dari dunia lain, itu akan ditolak oleh dunia ini. Harus dibangkitkan dari tahap embrio, keturunannya, dikombinasikan dengan keturunan jiwa Dewa Iblis Besar, akan membutuhkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Hasil akhirnya, bagaimanapun, akan menjadi tubuh yang memiliki kompatibilitas sempurna dengan jiwa. Tentu saja, tubuh berdaging ini hanya bisa digunakan oleh Dewa Iblis Besar. Agar berhasil membiakkan tubuh yang cukup kuat untuk menjadi bejana jiwa Dewa Iblis Besar, seseorang harus menghabiskan sumber daya yang luar biasa banyak. Adapun Dewa Iblis Besar sendiri, untuk mengirim jiwanya ke lokasi yang jauh yang dipisahkan oleh lapisan ruang, ia juga harus membayar harga yang lumayan. Itu bukan sesuatu yang iblis umum, atau bahkan nenek moyang klan Xia mampu. Di dunia klan Xia, dalam seluruh sejarah dunia klan Xia, hanya ada satu kasus dewa avatar dari fraksi iblis dan kuil dewa bumi yang turun. Itu adalah pertempuran untuk iman dunia klan Xia, perang yang menghancurkan bumi yang mengakibatkan kekalahan dari fraksi iblis. Fraksi iblis menyembunyikan diri dalam kegelapan setelah pertempuran, tidak pernah lagi muncul di permukaan. Tidak ada avatar dewa lain yang turun setelah peristiwa itu. Terakhir kali, avatar dewa turun untuk memenangkan iman dunia klan Xia. Apa penyebabnya kali ini? Sui Ying merasakan tekanan yang tak terlihat. Avatar dewa-dewa iblis besar adalah keberadaan yang menakutkan. Meskipun kekuatan mereka terbatas pada tingkat demigods dari penindasan dunia material, pemahaman mereka tentang misteri yang mendalam sangat tinggi. Banyak leluhur klan Xia sudah menjadi dewa dan berstatus tinggi, tetapi bahkan sekarang, tidak satu pun dari mereka yang bisa menurunkan avatar mereka. Yang sedang dipertimbangkan, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dewa iblis hebat itu. Kuil Dewa Bumi adalah kekuatan kolosal di seluruh dunia dewa. Wilayah Dewa Iblis Besar bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh dewa biasa. Bahkan ketika ditekan ke tingkat demigod, hanya menggunakan pengetahuan mereka tentang misteri mendalam, mereka bisa dengan mudah membantai dewa biasa. Meskipun kelas 2 makna sejati Sui Ying, makna sejati, dan makna sejati penetrasi ekstrim sangat kuat, ia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa kuat domain Dewa Iblis Besar dibandingkan dengan miliknya. Adapun avatar dewa, mungkin hanya dewa avatar lain yang bisa menghadapinya. Di masa lalu, Dewa Iblis Besar dan eksistensi yang perkasa dari kuil bumi, para dewa avatar turun dan saling berhadapan. Pertarungan ini sangat memukau dan menghancurkan bumi. Klan Xia hanya bisa menonton dari sela-sela, tidak dapat berpartisipasi atau mengintervensi. Bukankah Si Yun dan yang lainnya menyebutkan sebelumnya tentang rencana antara Dewa Iblis Besar dan Istana Penyihir? Dewa Penyihir adalah dewa binatang buas yang kuat, dia tidak memiliki perseteruan dengan kuil Dewa Bumi. Selain itu, pertarungan terakhir telah berakhir dengan kekalahan Dewa Iblis Besar, sehingga kuil Dewa Bumi tidak perlu mengirim avatar dewa lainnya.
Jika tidak ada di sini karena kuil Dewa Bumi, lalu apakah itu untuk berbenturan dengan klan Xia kita? Hati Sui Ying menegang. Hancurkan, kita harus menghancurkannya sebelum prosesnya selesai. Sui Ying memandang tubuh berdaging di dalam peti mati perunggu yang tergantung di ruang rahasia yang tertutup. Jika kita menghancurkan tubuh berdaging ini, Dewa Iblis Besar akan kehilangan medianya untuk keturunan. Pada hari itu, tubuh Sui Ying bertemu dengan Kepala Istana Chen ketika mereka membahas situasi ini. Kepala Istana Chen juga takut mendengar berita itu. Dia tahu lebih banyak tentang rahasia daripada yang lain. Avatar Dewa tidak bisa memasuki Gunung Crimson Rock. Jika mereka bisa, kekuatan lain dalam dunia dewa akan sudah mengirim avatar mereka. Jika tidak memasuki Gunung Batu Crimson, maka itu pasti demi bertarung melawan klan Xia kita. Pikiran Kepala Istana Chen mirip dengan Sui Ying. Karena Xia Clan dan Dewa Iblis Besar kita adalah rival, kita tidak perlu peduli menyinggung mereka. Kita harus menghancurkan tubuh sebelum selesai. Kamu menyebutkan bahwa Si Yun telah mengatakan bahwa cairan obat akan berubah dalam 6 tahun? Kami akan menyerang sebelum mereka mengubahnya. Terus berjaga di sana. Kami akan mogok sebelum 6 tahun habis. Dimengerti, Sui Ying setuju. Avatar Qi Sui Ying terus mengawasi markas besar fraksi iblis, memberikan perhatian khusus pada tubuh besar yang terkandung dalam peti mati perunggu yang tergantung di ruang rahasia. Samudra yang tak terbatas itu dangkal dan dalam. Terkadang, kedalamannya antara 10 hingga 15 meter, tetapi di waktu lain, kedalamannya bisa mencapai lebih dari 100 meter. Sui Ying terjun langsung ke dasar laut samudera sampai ia terhalang oleh penghalang tak terlihat yang memaksanya untuk berhenti. Saat dia terbang di sekitar penghalang, dia memeriksa daerah dalam jarak 250 km dari posisinya. 3 tahun dan 11 bulan dalam penyelidikan. Sui Ying terbang di dalam Mirage sebagai seberkas cahaya. Menengadah dari kedalaman laut, dia melihat sebuah pulau besar yang membentang ratusan kilometer panjangnya. Bahkan ada kota sebesar county di pulau ini. Secara keseluruhan, lautan mencakup area yang lebih luas daripada daratan kering. Itu juga memiliki banyak pulau, baik kecil dan besar, tersebar di sekitar dengan banyak penghuni manusia. Dari 6 organisasi transenden yang agung, Istana Dewa Laut bertanggung jawab atas seluruh area yang tertutupi oleh lautan. Di dalam kota berukuran county ini adalah sungai yang ramai. Duduk di bawah pohon bengkok di kursi adalah seorang tetua yang tampak kesepian. Di satu tangan ia memegang kayu, sementara di tangan lain, pisau pahat. Dia mengukir log sementara seorang anak menunggu di sisinya. Ketika angin dingin bertiup melewatinya, si tetua memandangi log dengan emosi yang dalam di matanya. Serutan kayu berkibar di udara sebelum mengubah seorang wanita dengan aura gagah berani. Sister Pink, jika kamu masih hidup, kita bisa menghabiskan waktu makan pagi dari kios-kios di jalanan, berjalan melalui jalan-jalan yang sibuk dan minum anggur di atap rumah. Kamu mengatakan kepada aku sebelumnya bahwa ini adalah bagaimana kamu ingin menghabiskan hari itu. Tetapi, jika kamu melihat aku sekarang, mungkin kamu bahkan tidak akan mengenali aku, sesepuh itu berbisik pada dirinya sendiri. Suaranya begitu hening sehingga tidak ada yang bisa mendengarnya, bahkan pelayan muda di sebelahnya. Kapal-kapal terus datang dan pergi di sungai yang ramai di dekatnya, kebanyakan dari mereka milik orang kaya dan bangsawan. Dua lelaki tak bermoral menikmati angin sepoi-sepoi ketika mereka berbicara keras di atas perahu bunga yang memiliki gadis-gadis cantik sebanyak awan. Kakak Zhu, lihat, orang tua itu di sana, kata salah satu pria itu sambil tertawa dan mengarahkan jarinya ke kejauhan. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan kurus. Di musim dingin yang begitu dingin dan dalam, dan dengan angin dingin yang lembab bertiup di tepi sungai, dia benar-benar berminat untuk ukiran. Dia bahkan membiarkan bocah lemah itu berdiri di sana. Betapa sombongnya. Memang, dia terlihat lebih sombong daripada kita. Padahal, tidakkah kamu berpikir bahwa meskipun rambutnya putih, lelaki tua ini masih terlihat tampan? Dia bahkan mungkin mengaitkan beberapa saudari ini di atas kapal bunga kita, jawab salah seorang pemuda dengan tubuh montok. Aku tidak tahan dengan orang yang lebih tampan daripada aku. Apalagi ketika orang itu adalah orang tua. Tonton aku melecehkannya. Pemuda jangkung kurus melihat sekeliling sebelum meraih dayung bambu panjang dari dek kapal.
Dia menggunakannya untuk mengarahkan menuju tetua yang tampak kesepian. Hua! Sungai pertengahan musim dingin yang sedingin es mengaduk dan airnya yang sejernih kristal menabrak orang tua itu. Pemuda jangkung dan kurus itu tampaknya memiliki tingkat kultivasi yang layak karena jumlah air yang diaduknya dari sungai cukup besar volumenya dan tujuannya cukup tinggi. Sebagian air jatuh tepat di atas lelaki tua dan pelayan mudanya. Namun, seolah-olah mereka ilusi, air melewati mereka dan tumpah ke tanah. Bahkan kursi dan kotak itu tidak memiliki setetes air pun. Ah, pemuda kurus tinggi dengan dayung bambu dibiarkan terpana di adegan ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menggosok matanya, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dilihatnya. Apakah air hanya melewati tubuh manusia, tanpa menyentuhnya? Pemuda gemuk yang telah menonton dari sela-sela juga menatap dengan mata lebar. Tetua mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah dua bangsawan muda di kapal bunga terdekat. Hanya dengan pandangan sekilas. Ayah! Gelombang mengguncang perahu bunga, memaksa pemuda yang tinggi dan kurus untuk terhuyung-huyung dari geladak dan ke sungai. Guyuran air terciprat kemana-mana, pemuda gemuk juga jatuh, membelah mulutnya. Pemuda gemuk itu menatap si tua yang kesepian, merasa sangat terkejut. Tepat sebelum ketika air sungai tampak melewati tubuh sesepuh itu seolah-olah itu hanya ilusi, dia menyadari bahwa lelaki tua ini pasti orang yang hebat. Saudara Zhou menggunakan air dari sungai untuk mencoba menyemprot orang tua ini dan akhirnya jatuh ke sungai. Aku menggunakan mulut aku untuk mendorongnya, dan mulut aku terbelah. Selain itu, semuanya terjadi begitu alami sehingga hampir tampak seperti kecelakaan. Syukurlah, aku hanya membagi mulut aku. Semakin dia memikirkannya, semakin ketakutannya dia. Tepatnya saat ini, ratusan meter di bawah tanah, Sue Ying melewati lokasi itu di dalam meraj. Tangan tetua yang memegang pisau berhenti. Setelah menggoda kedua bocah itu kembali, alis lelaki tua itu berkerut. Dia menoleh ke arah Sue Ying. Karena ada jarak ratusan kilometer di antara mereka, lebih besar dari batas pencarian Sue Ying, dia tidak bisa mendeteksi pandangan pria tua itu. Dunia klan Xia ini menjadi lebih menarik. Anehnya, ada seseorang di sini yang dapat melakukan perjalanan di dalam meraj. Semakin banyak karakter yang kuat muncul. Pria tua itu berdiri dan memerintahkan, "Nak, mari kita kembali." "Ya, Tuan." Anak itu merapikan kotak, melipatnya bersama dengan kursi. Dia kemudian meletakkannya di pundaknya dan pergi bersama lelaki tua itu. Karena jarak antara mereka diperpendek menjadi hanya sekitar 250 km, Sue Ying memindai area dengan meraj. Pemindaian cepatnya tidak mengungkapkan apapun, mendorongnya untuk melanjutkan ke area lain. 5 tahun telah berlalu sejak Sue Ying meninggalkan Kastil Snow Rock untuk memulai pencariannya. Di sebuah pulau seluas ratusan kilometer, Sue Ying duduk di pantai. Beberapa perahu nelayan mengambang di perairan terdekat. Penduduk pulau ini telah menjadi nelayan dari generasi ke generasi. Namun, jauh di malam hari, jadi para nelayan di atas kapal saat ini sedang tidur. Duduk di pantai, Sue Ying meletakkan beberapa pecahan batu asal di depannya. Jarinya dengan ringan menyentuh salah satu dari mereka, menyebabkan dia menelan energi dunia primitif di dalamnya dengan kegilaan. The Origin Stone berubah menjadi bubuk dalam waktu kurang dari 1 detik. Laju penyerapannya sangat cepat sehingga batu-batu di sekitarnya dengan cepat berkurang jumlahnya, mendorong yang baru muncul. The Magic Dragon Art dengan gila menyerap energi di dalam Origin Stone. Setiap bagian dari dagingnya, otot dan tulangnya menyerap semakin banyak energi. Seperti kata pepatah, perubahan kuantitatif akan mengarah pada perubahan kualitatif. Meskipun manusia tidak memiliki karunia bawaan iblis atau tubuh transenden asli yang kuat, setelah menyerap Origin Stone dalam jumlah selangit, bahkan tubuh mereka dapat menerobos dan menjadi lebih kuat. Weng! Sue Ying merasakan setiap bagian tubuhnya meraung. Ada perubahan kualitatif yang samar dalam dirinya. Rasanya sangat nyaman. Darahnya mengalir dengan kekuatan yang lebih besar ketika sel-selnya bertepi dengan vitalitas yang menakutkan. Sepertinya setiap sel dalam tubuhnya dapat secara instan menyembuhkan dirinya sendiri. Bahkan jika hatinya hancur, otaknya dan bagian vital lainnya hancur, vitalitasnya masih bisa menyembuhkan mereka. Dengan vitalitas semacam ini,
Mungkin dia bahkan bisa menyembuhkan kerusakan di tingkat sel. Tentu saja, untuk memperbaiki kerusakan pada tingkat sel, vitalitasnya akan dikonsumsi pada tingkat yang mencengangkan. Jika dia menghabiskan semua vitalitasnya, itu akan berarti maut baginya. Tubuh abadi, sedikit senyum muncul di wajah Sui Ying. Tubuhnya akhirnya mencapai tahap tengah dari dunia Sein. Selain itu, ia telah memperoleh tubuh abadi. Dalam gelap abis, hanya peringkat 4 dan di atas iblis memiliki tubuh abadi. Sementara itu, semua demigods mereka memiliki tubuh abadi. Kecuali lawan mereka memiliki keunggulan mutlak, siapapun yang memiliki tubuh abadi akan sulit untuk dibunuh. Dalam aspek ini, manusia terlalu lemah. Biasanya, tubuh manusia tidak dapat berlatih meningkatkan seni semacam itu. Hanya mereka yang telah membangunkan garis keturunan primordial mereka yang dapat menggunakan origin stone untuk menyimpan energi dan mencapai perubahan kualitatif. Aku memiliki 3 makna sejati dan telah berhasil mengolah tubuh yang abadi. Hanya demigod stop itu, mungkin, bisa menyakitiku. Adapun membunuhku, Sui Ying dalam suasana hati yang baik. Dia sudah mengangkat tubuhnya ke tingkat tengah dari dunia Sein, sehingga dia bisa mencoba untuk mencapai kebangkitan kedua dari garis keturunannya selanjutnya. Jika itu juga berhasil, dia pasti akan mencapai puncak alam Sein. Jumlah origin stone yang dibutuhkan, bagaimanapun, begitu besar sehingga bahkan jika semua dunia transenden yang mengelilingi dunia klan Xia digali, itu masih belum cukup. Jumlah itu tidak realistis. Itu sudah luar biasa bahwa dia telah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.